Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih para sahabat yang telah menonton beberapa video saya. Kita akan teruskan studi kita tentang Acehnologi. Jika sahabat ingin membaca buku tersebut boleh memesan ke penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh atau bisa juga menghubungi kami. Nah, yang akan kita kupas hari ini adalah tentang satu fenomena yang kita temukan saat meneliti Acehnologi, yaitu bagaimana orang Aceh memberikan nama pada anaknya. Ini sangat menarik. Kemudian bagaimana nama itu juga muncul dalam wilayah publik. Kemudian bagaimana nama seseorang berubah ketika dia memiliki karisma atau otoritas keilmuan. Nah, dalam satu buku atau disertasi yang pernah saya baca, nama orang Aceh itu hanya 27 nama. Tepatnya nama-nama nabi. Jadi nama-nama nabi diambil menjadi nama-nama anak yang lahir di Aceh. Di samping nama-nama lain ada juga yang mengambil nama-nama para aulia seperti Martunis. Kemudian ada juga yang mengambil nama dari Persia seperti Iskandar, kemudian Lukman. Tapi kebanyakan orang Aceh memberi nama anaknya dengan nama nabi. Misalnya Yusuf atau Daud, Sulaiman, Ibrahim, atau Saleh. Yang paling banyak adalah memberi nama anaknya dengan Muhammad. Jadi ketika lahir kebanyakan orang Aceh memberi nama dengan nama-nama nabi dan rasul. Isa. Tapi belakangan ketika konflik tahun 80-an, ketika saat itu terjadi proses identitas menguatnya identitas kebangsaan di Aceh, belakangan ada beberapa keluarga di Aceh memberi nama anak mereka dengan nama-nama dari Pulau Jawa. Tujuannya adalah memudahkan mereka untuk mencari kerja, dan ketika dicek namanya agak kejawa-jawaan seperti Suwarno. Kemudian ada juga nanti memberi nama anaknya Soeharto. Banyak nama-nama yang diambil dari Pulau Jawa, misalnya Edi Purnomo. Dan itu sudah menjadi fenomena ketika para orang tua menginginkan anaknya bisa lulus dan bekerja di lingkungan pemerintahan. Tapi ketika mereka hidup, nama tersebut disingkat dan terkadang juga dihubungkan dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Misalnya kalau namanya Ibrahim menjadi Him atau Bram. Kalau dia sehari-hari sebagai penjual ayam, maka dipanggil Him Mano. Kalau dia jual bebek, maka dipanggil Him Iti. Kalau dia bekerja sebagai tukang panjat kelapa, maka dia dipanggil sebagai Him EU. Jadi kebanyakan orang Aceh memberi nama atau lakap di wilayah publik sesuai dengan profesi yang ditekuni. Jadi meskipun di kampung tersebut ada nama Ismail banyak, tapi nanti orang bisa mengklasifikasikan memorinya berdasarkan pekerjaan yang ditekuni oleh si Ismail. Nanti dipanggil Mae. Ada Mae Guru, ada Mae Supe. Jadi ini hal yang menarik dalam masyarakat Aceh, proses pengidentifikasian nama seseorang sesuai dengan pekerjaan, dan sangat agak tabu di Aceh menanyakan nama seseorang. Jadi kalau tanya siapa nama Anda atau Sonan Kata, jadi itu dia akan merasa sangat tidak dianjurkan untuk bertanya atau ingin tahu nama. Jadi ketika kita jumpa dengan seseorang itu sudah dianggap kita kenal dia.
Makanya hari ini saya juga mengalaminya. Ketika jumpa seseorang dia akan tanya, "Naturilo, kenal dengan saya?" Kalau saya bilang tidak kenal, nah itu biasanya dia akan sedikit mukanya agak cun dan merasa kurang puas hati. Jadi langsung kita bilang kenal. Kalau kita bilang kenal, dia akan cari lagi di mana kita jumpa. Jadi pada saat otak kita sedang loading, dia terus akan sampai kita ketahui nama dia dan apa pekerjaan dia. Kalau kita tahu nama dia, pekerjaan dia, akan merasa bahagia, tersanjung, ternyata kita masih diingat. Ada juga nama-nama orang Aceh di landscape publik itu dikaitkan dengan binatang. Makanya banyak kita temukan nama-nama mereka itu ada Cage, ada Yusuf Rimuang, jadi singa, ditaruh nama burung tiung, mirapati untuk menunjukkan keunikan dari sosok individu tersebut. Di atas itu semua ada juga nama orang Aceh yang dikaitkan dengan kampungnya. Tapi ini biasanya ada di kalangan para ulama, di mana ulama dianggap sebagai guardian of society, penjaga masyarakat. Maka biasanya mereka tidak dipanggil nama asli, melainkan dengan nama kampung yang tempat dia berdiam, dengan memberikan istilah father, bapak, dengan berbagai istilah ya, abi, abu, abati, walid, abah. Jadi itu menunjukkan dia merupakan salah seorang pemimpin keagamaan atau dia memiliki karisma, memiliki aura dengan bingkai keilmuannya, sehingga nama dia jarang juga diketahui siapa nama aslinya, melainkan diketahui hanya nama dari kampungnya. Bahkan tren memberikan nama kampung telah dimulai di daerah-daerah tradisional ketika seseorang itu dipanggil berdasarkan kampung asalnya. Jadi kalau dia kampungnya dari Alusane, maka disebut dengan Tengku Alusane. Kalau dia kampungnya dari Juluk, maka disebut dengan Tengku Juluk. Tapi ketika dia nanti memiliki pesantren di Juluk, di Alusane, maka naik bukan lagi Tengku, biasanya akan dipanggil dengan Abu. Jika di situ sudah ada Abu, maka dipanggil dengan istilah lain Abi. Jika sudah ada Abi duluan di situ dan dia belum meninggal dunia, maka dipanggil Abati. Paling telat atau paling last adalah dia panggil dengan ayah. Jadi ini bentuk penghormatan orang Aceh kepada seseorang yang memiliki otoritas keilmuan, ketinggian ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan masyarakat menganggapnya ini sebuah keberkahan bagi mereka jika ada ulama atau ada alumni pesantren atau dayah yang bisa hidup bersama mereka mendirikan pesantren. Jadi proses penamaan orang Aceh itu sangat terkait pertama dengan agama, kemudian terkait dengan pekerjaan. Jadi ya nanti pekerjaannya apa, dan itu yang akan dilekatkan pada nama tersebut. Dan di situ tidak ada kata istilah hina, karena itulah untuk mengidentifikasi. Dan nama orang Aceh juga dikaitkan dengan apa yang kita sebut tadi dengan ya, kampung. Itu pun berdasarkan dengan jenjang atau fungsi sosial dia dalam masyarakat tersebut. Jadi tapi belakangan nama orang Aceh sudah berubah. Sekarang nama-nama anak Aceh sudah sedikit bergeser. Namanya jarang ya memakai dari 27 nama yang ada saya sebutkan tadi. Sudah banyak nama-nama baru, dan itu trennya adalah tahun 2000-an. Jadi kalau kita lihat sekarang mahasiswa kita di kampus, ketika kita mengabsen namanya memang agak sedikit aneh. Kalau dalam bahasa Aceh kadang-kadang menggila atau mengkilah lidah tahu atau ketika kita memanggil nama dia. Tapi ya begitulah adanya perubahan zaman. Demikian juga nama ibu-ibu, dulu nama istri Nabi Aminah, kemudian keluarga Nabi Fatimah, Marhamah, kemudian Aisyah, Masitah. Tapi sekarang namanya sudah mungkin ya Faradila, Faradiba, Keisha, macam-macam nama anak perempuan sekarang. Susah kita menemukan nama identik nama-nama yang sering dipakai oleh orang Aceh pada zaman dahulu. Mungkin ini merupakan tren baru. Demikian para sahabat,
tentang kajian Acenologi kita mengenai penamaan orang Aceh. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.